Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sudah siap belajar? Oke, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang penting ya. Nah, adik-adik, pernahkah kalian menggosokkan penggaris plastik ke rambut kalian, kemudian mendekatkan penggaris tersebut ke potongan kertas kecil? Wah, ada yang sudah dan ada yang belum ya. Lalu, apa yang terjadi pada kertas tersebut? Apakah tertarik dengan penggaris plastik? Nah, untuk mengetahui jawabannya, hari ini kita akan mempelajari bab baru dan tentunya sangat menarik. Ada yang tahu bab apa itu? Ya, benar sekali. Bab listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, agar kalian dapat memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, agar kalian dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan ke rambut yang kering. Yang ketiga, agar kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang keempat, agar kalian dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang kelima, agar kalian dapat menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop dengan tepat. Yang keenam, agar kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik. Dan yang terakhir, agar kalian dapat menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik dengan tepat. Pokok bahasan yang pertama adalah muatan listrik, kedua, hukum kolom. Nah, yang pertama adalah muatan listrik. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan gambar di samping? Ya, benar sekali. Gambar di samping adalah gambar atom. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton, bermuatan positif, netral, tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Nah, elektron inilah yang memiliki kaitan dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Lalu, bagaimana interaksi antar muatan listrik pada suatu benda? Agar kalian lebih memahami tentang muatan listrik dalam kehidupan sehari-hari, coba siapkan alat dan bahan berikut, seperti penggaris plastik, rambut kalian masing-masing, dan tentunya dalam keadaan kering, kemudian kertas dan gunting. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan tadi, kemudian memotong kertas menjadi potongan kecil-kecil. Selanjutnya, menggosokkan penggaris ke rambut kalian masing-masing selama beberapa menit. Selanjutnya, dekatkan penggaris ke potongan kertas. Dan yang terakhir adalah amati apa yang terjadi. Lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Setelah menyimak video tadi, sekarang coba kalian analisis
mengapa potongan kertas tadi dapat menempel pada penggaris? Iya, benar sekali. Karena hal tersebut berkaitan dengan elektron. Apa sih elektron itu? Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda ada dua macam. Yang pertama adalah benda positif dan yang kedua benda negatif. Benda positif adalah benda yang kekurangan elektron, sedangkan benda negatif adalah benda yang kelebihan elektron. Nah, sekarang coba kalian perhatikan muatan-muatan berikut ini. Apabila benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif pula, maka akan tolak-menolak. Begitupun juga apabila benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka akan tolak-menolak juga. Sedangkan benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka akan tarik-menarik. Nah, hal ini dinamakan interaksi dua muatan dan juga termasuk gejala listrik statis. Pada dasarnya, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi benda tersebut dikatakan netral atau tidak bermuatan. Jika sebuah benda bermuatan netral, dapatkah benda tersebut diubah menjadi bermuatan? Lalu, bagaimana caranya? Nah, salah satu cara agar benda tersebut bermuatan yaitu dengan cara menggosokkan benda. Seperti yang sudah kalian simak pada video sebelumnya, yaitu penggaris plastik digosokkan pada rambut kering, maka penggaris tersebut akan bermuatan negatif. Hal ini terjadi karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Untuk memudahkan kalian dalam mengkombinasi bahan agar tercipta listrik statis, yaitu dengan memperhatikan deret tribolistrik. Deret tribolistrik ini menunjukkan urutan deret benda yang akan bermuatan positif dan bermuatan negatif. Benda akan bermuatan positif apabila digosokkan dengan benda yang ada di bawahnya, dan benda akan bermuatan negatif apabila digosokkan dengan benda yang ada di atasnya. Misalnya nih, kaca digosokkan dengan wol, maka kaca tersebut akan bermuatan positif dan wol akan bermuatan negatif. Kalian sudah mengetahui bagaimana caranya mengubah benda netral menjadi benda bermuatan. Lalu sekarang bagaimana cara mengetahui suatu benda itu bermuatan atau tidak? Salah satu cara untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda yaitu dengan menggunakan elektroskop. Elektroskop sendiri terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, kepala elektroskop. Yang kedua, daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium. Dan yang ketiga, logam penghantar atau konduktor yang menghubungkan antara kepala elektroskop dengan daun elektroskop. Daun elektroskop sendiri akan membuka apabila kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Sekarang coba perhatikan gambar di samping. Kondisi awal elektroskop yaitu netral. Kemudian kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Maka muatan negatif ditarik ke kepala elektroskop. Kemudian muatan positif menuju ke daun elektroskop. Daun-daun elektroskop tersebut saling menjauh karena memiliki muatan sejenis. Kemudian ketika kondisi awal elektroskop netral, kemudian kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka muatan positif akan ditarik ke kepala elektroskop, sedangkan muatan negatif menuju ke daun elektroskop. Daun-daun elektroskop tersebut saling menjauh karena memiliki muatan sejenis. Sekarang lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu hukum Coulomb. Coba perhatikan gambar di samping. Ketika Q1 besar dan Q2 tetap, maka gaya yang dihasilkan ikut membesar. Kemudian ketika
Khi1 kecil dan Khi2 tetap, maka gayanya juga ikut mengecil. Begitupun Khi1 tetap dan Khi2 membesar, maka gaya yang dihasilkan juga besar. Sedangkan ketika Khi1 tetap dan Khi2 kecil, maka gaya yang dihasilkan juga kecil. Mengapa hal ini terjadi? Karena gaya kolom sebanding dengan muatan listrik Khi1 dan Khi2. Kemudian jarak muatan listrik. Jarak muatan listrik Khi1 dan Khi2 seperti gambar di samping. Ketika muatan listrik Khi1 dan Khi2 jaraknya dekat, maka gaya yang dihasilkan membesar. Sedangkan muatan listrik Khi1 dan Khi2 jaraknya jauh, maka gaya yang dihasilkan mengecil. Mengapa hal ini terjadi? Karena gaya kolom berbanding terbalik dengan jarak pada kedua benda. Maka dihasilkan rumus F sebanding dengan Khi1 dan Khi2 dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Namun interaksi ini akan berbeda hasilnya jika dilakukan di medium yang berbeda. Misalnya, benda yang ada di dalam air akan berbeda hasilnya dengan benda yang ada di udara terbuka, sehingga membutuhkan satu variabel, yaitu konstanta. Konstanta ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya kolom yang pertama adalah muatan listrik Khi1, muatan listrik Khi2, jarak antar dua benda, dan yang terakhir adalah konstanta. Contoh soal. Dua benda bermuatan dengan Khi1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Khi2 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 kolom yang memiliki jarak 3 cm. Berapa gaya kolom di antara dua benda tersebut? Nah, caranya diketahui dulu, kemudian ditanya gayanya, kemudian jawabannya. Nah, caranya sebagai berikut dan dihasilkan gaya 180 Newton. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah listrik statis terjadi akibat adanya interaksi antar muatan listrik. 2. Muatan listrik sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berbeda akan tarik-menarik. Kemudian, hukum kolom, rumusnya yaitu F sama dengan konstanta kali Khi1 kali Khi2 per R kuadrat. Kemudian, kolom menyimpulkan bahwa semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara dua benda dan sebaliknya. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik di antara dua benda tersebut. Adik-adik, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang medan listrik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.